Pernahkah kamu merasa, hatiku ingin tenang, tapi pikiranku tidak mau berhenti bergerak? Kadang, suara di dalam kepala kita tidak pernah terasa hening, seolah ia punya kehidupan sendiri. Berpikir tentang masa lalu, merasakan kecemasan tentang masa depan, dan terus-menerus menanyakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari ini, video ini hadir untuk menemanimu melewati kebisingan itu. Bukan untuk membuatnya hilang seketika, tapi untuk memahami kenapa itu terjadi dan bagaimana kita bisa hidup bersama suara itu. Lihat, pikiran manusia berbeda dari organ lain di tubuh kita. Saat jantung beristirahat, itu tetap berdetak. Saat paru-paru menarik nafas, itu terus bekerja. Tapi pikiran, dia tidak pernah berhenti. Ada alasan biologisnya. Pikiran kita terbentuk dari jaringan saraf yang sangat kompleks. Lebih dari 80 miliar sel otak yang saling tersambung, menciptakan gelombang pikir yang disebut aktivitas default mode network. Ini terjadi bukan karena kita ingin diam, tapi karena otak kita terlatih untuk memproses informasi, memprediksi masa depan, dan menyusun memori masa lalu. Efeknya, kita berpikir tentang masa lalu, kita memikirkan masa depan, kita memikirkan apa artinya semua ini. Dan itulah yang membuat pikiran kita tidak pernah benar-benar diam. Tetaplah pelan, karena ini bukan kesalahanmu, melainkan bagian dari desain tubuh manusia. Mari kita masuk ke konteks yang lebih ilmiah. Dalam psikologi, ada istilah yang disebut ruminasi. Ketika pikiran terus berputar pada satu topik emosional, seringkali negatif atau membuat cemas. Menurut penelitian, ini bukan sekedar kesan. Ini hasil riset yang diuji dengan ratusan responden di laboratorium psikologi. Bahkan, dalam penelitian menggunakan fMRI, ilmuwan menemukan bahwa DMN tidak akan benar-benar berhenti ketika kita hanya diam. Ia justru menjadi lebih aktif saat kita tidak sedang fokus pada hal eksternal. Hal ini menjelaskan kenapa saat kita duduk berpikir tenang, pikiran malah mengembang. Saat kita mencoba berhenti berpikir, pikiran semakin ramai. Ini bukan salahmu. Ini cara otak kita bekerja. Tarik nafas, dan biarkan diri kamu mendengar suara ini tanpa menilai. Ikuti saya ke bagian selanjutnya. Sekarang kita ke ranah yang lebih dalam. Apakah tenang itu sebenarnya berarti pikiran harus berhenti? Filsuf-filsuf sejak zaman Plato dan Buddha telah membahas ini ribuan tahun sebelum penelitian modern ada. Dalam ajaran Buddha, tenang bukan berarti pikiran berhenti, melainkan kita tidak lagi terikat pada setiap pikiran yang muncul. Buddha berkata, pikiran adalah awan yang lewat, tapi kamu bukan awan itu. Artinya, kita bukan pikiran kita. Filsuf modern seperti Alan Watts juga berkata, pikiran adalah ombak. Merasa takut pada ombak karena ia tidak berhenti, sama saja takut pada laut karena selalu bergerak. Kedua pandangan ini bukan tentang menekan pikiran, tapi tentang memahami bahwa pikiran itu dinamis, sementara keadaan tenang adalah keterampilan. Ini adalah kebijaksanaan yang lebih tua dari sejarah tulisan. Dia tidak mengatakan kita bebas dari pikiran. Dia mengatakan kita tidak perlu bereaksi terhadapnya. Tarik nafas, dan biarkan diri kamu mendengar suara ini tanpa menilai. Ini bagian yang sangat penting. Kita sudah memahami kenapa pikiran tidak berhenti. Tapi bagaimana caranya agar hati tetap tenang? Berikut adalah 3 pendekatan yang diteliti secara ilmiah. 1. Mindfulness Meditation. Penelitian dari Jon Kabat-Zinn menunjukkan bahwa meditasi mindfulness mengurangi aktivitas DMN, menurunkan stres kronis, dan mengurangi kecemasan dan ruminasi. Caranya sederhana. Duduk dengan nyaman, fokus pada nafas. Saat pikiran muncul, biarkan ia lewat seperti awan. Tidak usah melawan, tidak usah menekan,
Cukup amati. Biarkan nafasmu turun, tidak perlu dipaksa. Kedua, teknik 4-7-8. Ini teknik sederhana tapi sangat kuat. Tarik nafas 4 detik, tahan 7 detik, buang 4 detik. Penelitian menunjukkan ini menenangkan sistem saraf parasimpatis yang membuat tubuh merasa aman dan tenang. Coba sekarang, pelan, 4, nafas, 7, tahan, 8, hembuskan. Lihat bagaimana tubuhmu merespon. Ketiga, journaling emosional. Menulis pikiran dan emosi ternyata berdampak besar, membantu memindahkan pikiran dari terus berputar di kepala ke terstruktur secara sadar. Studi klinis psikologi menunjukkan bahwa menulis setiap hari selama 10 hingga 15 menit mengurangi kecemasan, membantu memproses emosi, dan membantu pola pikir menjadi lebih tenang. Tidak perlu indah, cukup keluarkan apa yang terasa. Jadi, jika hatimu ingin tenang, tapi pikiranmu tidak mau berdiam, ketahuilah sesuatu. Kamu tidak sedang salah. Kamu tidak sedang lemah. Kamu sedang menjadi manusia yang utuh. Pikiran yang tidak berhenti bukan kutuk. Ia adalah bagian dari cara otak kita berjalan. Tenang bukan berarti tanpa pikiran, tapi damai bersama pikiran itu. Tarik nafas, pejamkan mata, dan dengarkan ritme tubuhmu. Tenang, meskipun tanpa hening total. Dan ingat, tenang itu bukan kondisi. Tenang itu keterampilan. Tenang itu proses nyata. Kamu belajar, sedikit demi sedikit, dan aku akan menemanimu di setiap detik tenang itu.